Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Randy Nova Erlangga dengan NIM 15036620053 dari program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya ingin presentasikan terkait dengan analisis metode belajar Student Centered Learning atau SCL pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Dan berikut ini merupakan kompetensi dasar dari mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung yang saya ambil dari media internet. Nah, berikutnya ada analisis isi dari kompetensi dasar sebelumnya. Kompetensi tersebut diambil dari mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Dalam KD di atas dapat dilihat bahwa terdapat banyak kompetensi yang harus dikuasai oleh para siswa pada mata pelajaran tersebut, antara lain seperti memahami prinsip-prinsip dasar gambar 2 dimensi dan 3 dimensi, pengoperasian berbagai macam software perancangan desain, dan siswa juga diharapkan untuk mampu membuat desain rancangannya sendiri, menggunakan perangkat lunak tertentu, atau perancangan menggunakan sebuah maket 3 dimensi. Nah, sesuai dengan nama mata pelajarannya, yakni aplikasi perangkat lunak. Nah, berikut ini adalah beberapa perangkat lunak atau software yang umum atau lazim digunakan para siswa pada jurusan DPIB atau TGB atau jurusan-jurusan yang terkait dengan desain bangunan. Software tersebut antara lain yang pertama yaitu ada SketchUp, yang kedua ada Autodesk AutoCAD, dan yang baru-baru belakangan ini yaitu ada Autodesk Revit. Ketiga, software ini adalah software yang memang digunakan, diperuntukkan untuk membuat permodelan baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, berdasarkan kompetensi sebelumnya, setelah saya analisis, saya menemukan bahwa model pembelajaran yang cocok pada mata pelajaran tersebut adalah model pembelajaran SCL atau Student Centered Learning. Nah, sebelum kita membahas atau menganalisis lebih lanjut terkait dengan mata pelajaran tersebut, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih sebenarnya SCL itu. Nah, SCL sebenarnya adalah sebuah kepanjangan dari Student Centered Learning, yang merupakan metode pembelajaran yang memberdayakan peserta didik menjadi pusat perhatian selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi, inti dari model pembelajaran SCL itu sendiri, di mana model pembelajaran itu menitikberatkan dan memfokuskan setiap pembelajaran pada keaktifan, kemandirian, dan kekreativitasan peserta didik itu sendiri. Nah, student center learning adalah sebuah pendekatan pendidikan yang berfokus pada kebutuhan siswa, bukan orang lain yang terlibat dalam proses pendidikan, seperti guru dan administrator. Dengan metode pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mengeksplor seluas-luasnya materi yang mereka butuhkan. Para siswa juga memiliki kebebasan dalam mencari tutorial dalam penggunaan perangkat lunak yang saat ini sudah tersebar luas di berbagai media daring. Nah, berdasarkan penjelasan ini, dapat kita ketahui bahwa guru itu hanya sebagai fasilitator, tidak lagi sebagai seseorang yang menyuapi materi kepada murid itu, tapi guru hanya sebagai fasilitator dari setiap pembelajaran, di mana muridlah yang harus lebih aktif dalam setiap pembelajaran. Berikut ini adalah strategi yang mungkin umum digunakan dalam metode pembelajaran SCL, yaitu di mana guru membagikan sekelompok murid dalam beberapa kelompok diskusi, lalu memberikan materi atau topik bahasan tertentu. Nah, dalam kasus mata pelajaran ini, setelah guru memberikan murid ke dalam beberapa kelompok, guru dapat memberikan sebuah gambar kerja berupa gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi kepada setiap kelompok untuk dianalisis dan didiskusikan bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kenapa sih SCL itu saya pilih di analisis kayak kali ini? Nah, karena mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang memiliki karakteristik yang mengutamakan kegiatan mencoba atau praktik, langsung menggunakan perangkat lunak yang dimaksud. Metode belajar ini dinilai sesuai karena dapat memancing kemandirian, kreativitas, serta keaktifan peserta didik.
SCL atau Student Centered Learning memiliki potensi untuk mendorong peserta didik belajar lebih aktif, mandiri, sesuai dengan irama belajarnya masing-masing, sesuai dengan perkembangan usia peserta didik. Irama belajar peserta didik tersebut perlu dipandu agar terus dinamis dan mempunyai tingkat kompetensi yang tinggi. Jadi, salah satu keuntungan dari metode belajar ini adalah di mana metode belajar ini dapat mendukung setiap karakteristik siswanya, setiap irama belajar masing-masing siswanya. Jadi, siswa yang memiliki irama belajar yang berbeda-beda tidak perlu khawatir ketinggalan satu sama lain atau terganggu satu sama lain karena dalam metode belajar ini siswa boleh melakukan atau boleh belajar sesuai dengan irama belajarnya masing-masing dan guru hanya sebagai fasilitator saja di sini. Nah, secara operasional di dalam study center learning, para peserta didik memiliki keluasan untuk mengembangkan segenap potensinya seperti cipta, karsa, maupun rasa, mengeksplorasi bidang atau ilmu yang diminatinya, membangun pengetahuan, serta kemudian mencapai kompetensinya melalui peserta didik. Melalui proses pembelajaran yang aktif, interaktif, kolaboratif, kooperatif, kontekstual, dan mandiri. Dalam metode ini, siswa akan lebih mudah dalam mempelajari materi, terutama dalam mempelajari perangkat lunak. Karena pembelajaran aplikasi perangkat lunak dan desain interior gedung membutuhkan konsentrasi dan fokus siswa dalam menerima materi pembelajaran. Jadi di metode belajar ini, siswa diberi keluasan yang seluas-luasnya untuk mencari sendiri bahan ajar yang mereka butuhkan, seperti untuk kasus aplikasi perangkat lunak atau mata pelajaran ini, siswa diperbolehkan untuk mencari tutorial secara mandiri yang bisa mereka akses melalui internet seperti melalui YouTube, melalui Google, melalui video TikTok ataupun lain-lainnya. Jadi murid bisa memilih tutorial yang menurut mereka mudah mereka ikuti sesuai dengan cara belajar mereka. Jadi mereka akan jauh lebih memahami materi dengan menggunakan sistem belajar ini. Dan berikut ini merupakan sintaks yang saya susun sebagai panduan dalam pembelajaran pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan desain interior gedung. Nah, dalam sintaks ini terdapat 5 langkah saintifik. Langkah pertama yaitu ada mengamati. Pada langkah ini, guru dapat membagikan murid ke dalam beberapa kelompok. Lalu setelah dibagikan ke dalam kelompok, siswa diberikan topik materi berdasarkan bahan ajar yang diberikan. Nah, untuk langkah kedua yaitu ada menanya. Dalam langkah ini, guru memancing siswa untuk berdiskusi terkait materi yang dibahas, dan guru juga memancing siswa untuk menanyakan terkait dengan materi yang mereka sedang bahas. Selanjutnya ada mencoba. Nah, dalam langkah yang ini adalah langkah utamanya, di mana guru memberikan contoh atau gambar kerja, dan lalu guru mengarahkan siswanya untuk langsung mencoba untuk menduplikasikan atau meniru gambar kerja yang telah guru berikan. Setelah menduplikasikan atau mencoba menggunakan aplikasi perangkat lunaknya secara langsung, siswa dapat mendokumentasikan hasil percobaannya. Selanjutnya yaitu langkah menalar, di mana siswa mendiskusikan hasil percobaannya. Di sini guru dapat masuk ke dalam kelompok tersebut untuk memberikan arahan terkait dengan hasil percobaannya dan memberikan masukan pada saat diskusi. Lalu setelah mendiskusikan hasil percobaannya, siswa dapat membuat laporan sementara. Langkah yang terakhir yaitu mengkomunikasikan atau presentasi. Pada langkah ini, siswa menjelaskan dan menampilkan hasil pekerjaannya di depan guru dan teman-teman sebayanya. Guru memberikan masukan serta saran terkait hasil pekerjaan siswa. Siswa beserta guru membuat kesimpulan terkait hasil kerja. Lalu setelah proses pembelajaran berakhir, guru dapat memberikan evaluasi terkait dengan kegiatan yang sudah berlangsung. Nah, metode pembelajaran SCL dapat melatih siswa untuk menjadi lebih mandiri. Hal tersebut dikarenakan metode SCL ini menitik beratkan pada keaktifan siswa itu sendiri. Hal tersebut sangat cocok untuk diterapkan pada mata pelajaran ini, karena metode belajar ini yang satu ini pun cenderung lebih disukai oleh para siswa. Hal tersebut dibuktikan oleh salah satu penelitian yang dilakukan oleh Emaliana pada tahun 2000.
Di mana dari total 100% responden, 47% responden tidak setuju, 47% responden setuju dengan metode pengajaran yang berpusat pada guru, sedangkan sisanya yakni 53% responden tidak setuju dengan metode pengajaran yang berpusat pada guru. Dari data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden atau pada kali ini adalah siswa lebih setuju dengan proses pengajaran di mana mereka tidak hanya sebagai bagian pasif yang hanya menerima materi dari guru, tapi mereka lebih menyukai di mana metode belajar mereka bertindak sebagai inti utama dari setiap pembelajaran. Mereka bisa lebih aktif, mereka bisa lebih kreatif, mereka lebih bisa mandiri pada setiap pembelajarannya. Nah, proses pembelajaran akan jauh lebih mudah jika siswa itu sendiri terlibat aktif dalam pembelajaran, termasuk bicara untuk menyalurkan ide, pikiran, gagasan, dan atau sarannya. Nah, pada kasus kali ini, proses pembelajaran akan jauh lebih mudah jika siswa itu dapat mencoba secara langsung, dapat mempraktekannya secara langsung, dapat mencari ilmunya secara langsung terkait dengan penggunaan perangkat lunak. Dikarenakan zaman yang sudah semakin digital, jadi materi pembelajaran atau modul-modul atau tutorial-tutorial akan jauh lebih mudah ditemukan oleh siswa itu sendiri. Jadi siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi siswa juga mampu untuk belajar sendiri dari rumah. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dapat memberikan komentar di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.